Yus Bumi, pendeta Pasungan, dan juga yang saya hormati Ketua IPNO dan juga Ketua IPPNU dan juga sekaligus seluruh jajarannya yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini para sahabat ini IPNO dan NU menyempatkan hadir dalam acara musyawarah nantinya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang dilaksanakan oleh LBCNU ataupun kegiatan nantinya yang berkaitan dengan IPNO dan IPPNU. Dan untuk itu saya memang sengaja mengundang para sahabat-sahabat ini dalam rangka nanti membicarakan bagaimana ke depan nantinya LBCNU dan juga kegiatan-kegiatan IPNU yang ada di naungan LBCNU. Selawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Para sahabatku, rekan-rekanku IPNO dan IPPNU, terus terang kami selaku pengurus Les Bumi Kecamatan Pasongsongan mengundang kalian ke sini untuk menjembatani untuk menjadi wadah ini yang namanya Les Bumi tentang apa yang nantinya yang kalian lakukan nanti di kegiatan-kegiatan IPNO. Lalu untuk itu saya langsung berembuk kepada Ketua IPNO, ya, Bapak rekan kita Ahmad Junaidi, karena saya melihat di IPNO dan IPPNU ini setelah ada raker yang kesempatan saya diundang juga di kemarin yang diadakan di Astang Bujuk Agung Al-Akbar. Di sana sudah direncanakan tentang rapat kerja yang namanya IPNO dan IPPNU. Di dalam rapat kerja itu sudah tertuang ya, beberapa sub-sub bagian-bagian yang sudah dibentuk ya, oleh Ketua IPNO dan IPPNU. Lalu begitu saya melihat karena di dalam bidang tersebut tentunya ada kaitan langsung dengan kami di Les Bumi, khususnya yaitu adalah di bidang seni dan budaya. Dan jelas IPNU juga ada seksi seni dan budaya. Untuk itu kami selaku pengurus Les Bumi dan teman-teman ingin menggiring kalian, ingin menjembatani kalian agar nantinya kalian ini berjalan, agar nantinya kalian ini sukses dalam kegiatan tersebut. Lah untuk itu kami mengajak kalian nantinya, bagaimana nantinya baiknya, ya, bagaimana baiknya nanti kegiatan kalian, di mana nanti kami dari Les Bumi ini sudah berembuk, ada rapat tertutup dari semua anggota Les Bumi untuk mengadakan suatu kajian nanti, kajian tentang sastra, baik itu yang berupa puisi, cerpen, novel, terus apa itu? Artikel, esai,
berita juga. Ini sangat penting. Nah, ini adalah merupakan suatu kesempatan baik pada seluruh anggota IPNU, karena semua pengurus Esbumi ini siap untuk membantu kalian, mengajari kalian bagaimana caranya membuat suatu karya, baik itu karya puisi, cerpen, novel, atau berita, atau yang lainnya. Ini kami semua anggota Esbumi siap. Dan ini adalah merupakan suatu keuntungan besar bagi kalian. Ini sudah jelas merupakan suatu keuntungan besar. Kalau ada kajian, nantinya bisa kalian ini nantinya nama kalian, nama IPNU ini ke PJ nantinya bisa ketahuan bahwa kegiatan IPNU ini berjalan. Jadi saya minta kepada kalian, bukan hanya kegiatan IPNU di satu kegiatan saja yang berjalan, tapi kita harus semuanya berjalan. Ini yang diharapkan dari kami, yang diharapkan dari MBC, karena IPNU adalah merupakan bagian dari MBC. Ujung tombak ini IPNU. Orang nak setiakan dulu degap ki biasa nak daya semangat tuh tengki. Jadi sampai kan asa waktu apa dari sengko, Pak Habibie, Pak Suryanto, yang tua-tua giat, sedangkan yang muda-muda lemes. Nah itu kebalik. Jadi saya minta kepada kalian, bagi yang muda-muda ini harus semangat. Dalam artian kalian itu memang benar-benar ingin belajar dan terus belajar. Nah untuk itu nanti tentang masalah kajian-kajian nanti saya pasrahkan kepada Mas Habibie dan Mas Fathor ini yang sudah tahu tentang seluk-beluk tentang sastra dan juga tentang berita. Silakan kalian nanti kalau sudah tahu tentang mengetahui tentang berita, tentang jalan sastra, silakan kalian membuat website sendiri, nggak apa-apa ya. Aku buat website, aku buat berita sendiri, masukkan, gabungkan ke IPNU PC, masukkan ke IPNU PC, di share ke IPNU PC, itu tambah membutuhkan kepada kalian. Log in. Karena dengan adanya seperti itu, contoh saja dari MWC Pasongsongan sekarang, dengan beberapa banyak kegiatan ini sudah diketahui oleh PJ MBC Kabupaten bahwa di Pasongsongan MBC NU ini sudah berjalan dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai di PC angkat jempol terhadap SBC Kecamatan Pasongsongan, karena dengan adanya bukti yang kuat tentang adanya kegiatan dilaksanakan terus. Lalu itu saya akan mengajak kalian agar kalian ini seiring dengan MBC kegiatan-kegiatan terciwak dari RP semuanya ini sudah disediakan tempat di sini sudah. Silahkan pakai tentang kegiatan-kegiatan kalian. Jadi memang malam setok ini adalah merupakan suatu piket IPNU. Nah, dalam piket malam hari biasa ini gunakanlah acara IPNU. Kita semua Esbumi siap hadir untuk membimbing kalian. Nah untuk itu mungkin ini sekedar himbauan dari kami. Mungkin selanjutnya kami langsung pasrahkan kepada Mas Habibie dan Mas Fathor. Kepada beliau langsung kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekanku, sahabat-sahabati ya, yang saya hormati, terima kasih telah hadir di forum ini yang menandakan bahwa kita hadir di sini itu masih tetap dan terus ingin belajar bersama. Entah kenapa setiap kali saya menghadapi seorang pemuda yang saya juga pemuda gitu, saya selalu terpantik di dalam diri saya itu untuk selalu semangat dalam berkarya atau menjadi penerus bangsa gitu, semacam itu. Karena tiada lain penggerak suatu bangsa itu ada di tangan pemuda. Nah, itu. Entah kenapa saya tidak begitu tahu. Yang jelas kalian hadir di sini punya niat masing-masing. Selain memang ajakan dari Ketua Lesbuni, yang terpenting adalah keinginan kalian dari dalam diri kalian untuk dicurahkan di sini gitu. Entah itu senang dalam hal atau hobi dalam menulis atau hal lainnya untuk mengembangkan dunia hal literasi dan sebagainya. Dan saya optimis sekali tadi mulai dari kemarin itu ketika ada rapat tertutup yang tadi disebutkan itu, bahwasanya IPNO siap atau IPNU siap untuk hadir di sini, dan ini suatu optimis bagi saya. Bagaimana Pasongsongan ke depan mempunyai penerus yang namanya baik itu penulis ataupun penyair ataupun jurnalis yang hebat-hebat itu. Karena dalam sejarahnya kita tahu bahwa di sini itu banyak penulis-penulis seperti Abdul Hadi WM, itu penyair nasional ya, bahkan internasional. Dan sayangnya di sini itu saya tidak melihat bibit itu, dan kemudian sekarang ini saya melihat ada semacam sinar gitu ya, sinar untuk menempuh hal-hal ke arah sana, ke arah bagaimana kalian menjadi penerus Bang Abdul Hadi WM gitu, atau Dezawi Imron sebagainya dalam hal puisi gitu. Sebenarnya menjadi penulis itu gampang. Modal kalian kan sudah ada gitu. Modal kalian pertama itu harus bisa membaca, dan saya yakin kalian bisa membaca semua. Menulis juga bisa gitu. Ya hanya itu gitu. Itu di luar ya, di luar diri kalian gitu. Modalnya bisa membaca dan menulis. Yang dari dalam diri kalian yaitu ada semangat, ambisi, minat dan percaya diri. Karena tiada lain untuk menempa sebuah pedang agar tajam, dia harus dilakukan terus-menerus. Tubuh butuh olahraga juga, gitu kan? Semacam itu. Biar tubuh sehat, semacam itu. Nah, menulis juga seperti itu, butuh latihan ekstra pada. Nah, menulis dalam artinya kita membutuhkan yang namanya gesekan. Nah, kita hadir di sini untuk menciptakan itu. Artinya menciptakan iklim dunia literasi. Iklim dunia literasi ini adalah wadah di mana kalian bisa menyalurkan hal-hal minat dari sesuatu yang kamu inginkan, semacam menulis puisi, cerpen ataupun berita dan sebagainya. Bisa kamu curahkan di sini. Nah, dari iklim di sinilah kamu bisa berkembang. Dan itu terbukti dari pengalaman saya. Saya tidak mungkin mengetahui sastra karena saya jurusan sosiologi ya. Tapi kenapa saya kok tersesat di jalan sastra? Karena lingkungan saya pada waktu itu bersama berkumpul dengan bermacam anak-anak
anukoyah itu yang semuanya penulis gitu kan. Penulis. Akhirnya karena di kos itu nggak ada kegiatan apa-apa, saya ikut ikut bergabung dengannya. Gitu kan. Akhirnya dibuatlah komunitas yang namanya komunitas Tikar Merah di Surabaya itu. Kebetulan di situ ada penyair yang sudah mumpuni lah, yang sudah mumpuni, dan dia yang ekstra membimbing saya, gitu. Semacam itu. Itu pengalaman yang ada di kampus. Selebihnya banyak hal yang terkait dengan ambisi tadi, yang ada di dalam diri kita, gitu. Ambisi, minat baca itu butuh ekstra keras. Tapi gampangnya itu adalah modal utamanya adalah kamu bisa membaca dan menulis. Cuman ketika sampai ke minat dan ambisi itu kebanyakan biasanya beberapa persen saja gitu. Cuman saya optimis ketika melihat kalian itu di sini duduk terus kemudian melingkar semacam ini. Saya senang gitu kan, ingat-ingat dunia kampus. Dan saya harapkan kalian jangan kaku. Artinya di sini itu kalian tidak seperti menghadapi guru ataupun dosen gitu. Karena saya tidak menyediakan menyediakan nilai-nilai bagi kalian bagaimana lulusnya, enggak gitu. Dan perlu diketahui ya, perlu diketahui bahwa komunitas apapun, kampus manapun itu tidak bisa menciptakan pengarang yang baik gitu. Dimanapun kalian menemukan itu tidak bisa. Karena kenapa? Menjadi pengarang ataupun penulis yang baik itu berada di dalam diri kalian sendiri gitu. Yaitu kembali dari tadi, yaitu minat, ambisi itu. Karena tidak bisa diciptakan, karena bukan mesin. Kalian bukan mesin gitu. Artinya kamu harus semangat sendiri gitu. Di sini yaitu menyediakan untuk bisa bergesekan, bersentuhan cara pandang yang lain gitu kan. Nah, cara pandang yang lain inilah yang penting gitu. Cara pandang yang lain ini kan kita hadir di sini pasti mempunyai niatan masing-masing, berbeda-beda gitu kan. Ada yang tidak ya saya tidak tahu gitu kan. Yaitu yang dinamakan dengan penulis, bagaimana penulis memandang gitu. Kalau bukan seorang penulis ya kamu hadir semata-mata karena ajakan oleh Pak Mul gitu. Tapi kalau penulis memandang itu bisa jadi kamu tadi terburu-buru ke sini menguji pintu, sebelum menguji pintu kamu SMS kepada seorang teman gitu. Itu diteliti juga itu. Semacam itu. Hal-hal semacam itu dasar-dasar detailnya itu kehadiran kamu di sini, siapa yang menggerakkan itu, siapa yang menggerakkan kalian hadir di sini gitu. Itu kalau pandangan seorang pengarang itu dicakup juga gitu, macam itu. Anda tahu teori Newton ya, Newton itu kan hadir semuanya. Jadi dia seorang ilmuwan kan, dia ada suatu peristiwa apel jatuh terus kemudian dia menganggap ini gaya berat gitu kan, gaya gravitasi gitu. Tapi kalau seorang penulis beda pandangannya, bukan gaya berat, gaya gravitasi. Kamu bisa ingat seorang pacar gitu kan, ketika melihat apel jatuh ataupun melihat apel jatuh karena termasuk pendeskripsian karena kamu tidak pernah memakan apel semuanya semacam itu. Itu kan beda hal, banyak hal ya. Itu kalau pandangan penulis itu beda dengan seorang ilmuwan. Oke. Itu ya semacam pengantar gitu kan, semacam pengantar untuk depan. Artinya saya terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia hadir dan semangat, dan saya harapkan setiap minggunya, setiap Sabtu itu kalian tetap ada berapa orang di sini, itu jangan sampai hilang tinggal satu entar yang sampai ya meskipun itu tergantung terhadap diri kalian, tak ada paksaan di sini gitu kan. Karena saya tidak memberikan jaminan apapun di sini gitu kan. Jaminan apa terus biar kaya, kalau mau kaya langsung saja gitu kan, berdagang gitu, nggak usah ikut nulis macam itu.
itu ya. Terus Suara.